Halo anak-anak hebat kelas 4, apa kabar semuanya? Ya, Ibu berharap kalian semua sehat-sehat ya di rumah dan tetap jaga dan ikuti protokol kesehatan. Oke, pada hari ini kita akan kembali untuk membahas materi kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa dalam membuka kelas kita atau pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai materi pembelajaran agama Kristen kelas 4. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelajaran kami hari ini. Anak-anak diberikan hikmat untuk dapat mengerti, memahami materi yang akan dipelajari pada hari ini. Terima kasih, kami ucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan kembali membahas materi kita kelanjutan dari minggu lalu, yaitu bab 8, Tuhanlah kekuatanku. Nah, materi minggu ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkanku. Ya, kita bisa melihat di halaman 53. Nah, adakah orang yang tidak pernah sakit? Ya anak-anak, ini pertanyaan untuk kita pada hari ini. Apakah ada orang-orang yang tidak pernah sakit? Nah, tentunya kalau kita bertanya apakah ada orang yang tidak pernah sakit, nah tentunya pasti tidak pernah ya, tidak pernah. Kenapa? Tentunya setiap orang atau setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Nah, semua orang pasti pernah mengalami badan yang kurang sehat, anak-anak. Ya, semua orang tentunya pernah mengalami badan yang kurang sehat, anak-anak ya. Nah, semua orang pasti pernah mengalami demam, flu, batuk, dan lain-lain. Tentu ya, kita pasti udah pernah mengalami gejala-gejala tersebut. Tentunya karena kondisi fisik kita yang mungkin saat itu sedang lemah, ataupun butuh istirahat yang cukup, ataupun karena cuaca yang ada. Nah, semua orang pasti pernah sakit. Kembali lagi, semua orang pasti pernah sakit ya anak-anak ya. Tentunya seperti mungkin anak-anak di rumah pasti pernah mengalami yang namanya sakit dalam bentuk apapun, mungkin kayak mengalami demam, flu, batuk, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan suatu mungkin respon tubuh kita ya, mungkin karena kita kelelahan, kita kurang istirahat dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, dari mana asalnya sakit atau penyakit itu anak-anak? Dari mana asalnya? Asal sakit penyakit itu dari mana kah? Nah, itu jadi pertanyaan bagi kita. Karena harusnya kan tubuh kita sehat. Nah, di sini mungkin karena dari lingkungan yang tidak bersih. Nah, mungkin dari lingkungan rumah kita yang kurang bersih, sehingga menyebabkan tubuh kita jadi lemah ataupun kita sakit. Seperti itu ya. Jadi ketika lingkungan kita kurang bersih, kurang tertata dengan baik, nah itu akan menyebabkan keadaan tubuh kita akan merespon dengan sakit, penyakit. Nah, penyakit datang karena seseorang lalai menjaga kesehatannya. Mungkin ada di antara kita di sini mungkin yang sukanya bermain-main saja, kurang istirahat, tidak menjaga pola makannya, pola istirahatnya, dan sebagainya. Nah, sehingga membuat tubuh kita merespon dan kita menjadi kurang sehat anak-anak. Jadi, kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin tetap menjaga kondisi tubuh kita menjadi lebih fit, maka kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara istirahat yang teratur, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Seperti itu ya. Supaya apa anak-anak? Supaya kita sehat. Nah, yang berikutnya, ada juga orang yang sudah menjaga kesehatan tapi tetap sakit. Nah, berarti orang tersebut butuh istirahat. Nah, jadi ketika kita merasa, loh aku udah istirahat tapi kok aku masih sakit? Ya, kita merasa kita sehat-sehat saja tapi kita sakit. Ternyata kita terlalu banyak mungkin membuang waktu kita dalam bermain game, dalam mungkin kita kurang istirahat dan sebagainya. Mungkin kita ada jalan atau seperti itu ya. Jadi kita butuh istirahat. Nah, ada juga orang yang sakit karena faktor keturunan. Ada sakit penyakit seperti HIV, AIDS, jantung, asma, darah, dan sebagainya anak-anak. Nah, di sini kita belajar bahwa ketika kita bisa melihat dari mana sih asal-usulnya penyakit. Nah, itu dari faktor keturunan juga ada. Tapi kalau kita mau menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup kita dengan baik dan sehat, maka kita akan hidup sehat,
dan terhindar daripada sakit penyakit. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau hidup sehat, maka mari kita jaga kebersihan hidup kita. Kita jaga pola hidup kita untuk tetap hidup dengan pola hidup yang sehat dan bersih ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak, apakah anak-anak mengetahui cerita gambar samping ini? Nih, mari perhatikan gambar yang ada di samping ya. Mari kita perhatikan. Nah, apakah anak-anak pernah mengetahui gambar yang di samping ini? Nah, ya, kalau kita perhatikan bersama-sama, ada gambar yang ada di samping ini ya. Kita bisa perhatikan bersama-sama. Nah, gambar apakah? Nah, itu merupakan perwira ini suka membantu pembangunan bait suci di Kapernaum. Nah, itu seorang perwira. Nah, dia itu sangat suka dalam membantu pembangunan bait suci di Kapernaum, anak-anak. Jadi, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dari kejadian ini, perwira ini adalah orang yang sangat baik, orang yang baik ya. Jadi dia terkenal orang yang baik pada masanya, dan perwira ini peduli terhadap pembantunya anak-anak ya. Seperti itu, dia seorang perwira, tetapi dia orang yang sangat baik dan peduli terhadap orang lain atau orang yang di sekitarnya gitu. Yaitu pembantunya, dia sangat peduli sekali gitu kan. Jadi iman dari perwira ini dapat menyembuhkan orang lain atau pembantunya. Nah, ketika pembantu perwira ini sedang sakit anak-anak ya, perwira ini dengan iman dia datang menjumpai atau bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan imannya, berharap bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit pembantu perwira ini. Ya, kalau kita bisa melihat betapa baiknya hati seorang perwira ini anak-anak ya, sehingga dia memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap siapa? Terhadap pembantunya. Meskipun pembantunya itu adalah seorang bawahannya yang membantu dia dalam sebuah urusan pekerjaan yang ada pada masanya itu. Tetapi apa anak-anak? Dia tidak memikirkan jabatan ataupun dia tidak memikirkan bahwa itu adalah bawahannya, tapi dia tetap peduli terhadap pembantunya. Sehingga apa? Dia membawa dirinya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk datang dan mendoakan pembantunya. Nah, kita bisa melihat lagi gambar selanjutnya ini anak-anak. Kita bisa melihat, nah ini adalah sebuah gambar. Coba kita perhatikan gambar ini, gambar yang di samping ini. Nah, anak-anak pasti mengetahui kejadian ini nih. Ya, Miss percaya kita pasti akan memperhatikan dan kita pasti tahu, oh ini apa, gambarnya tentang apa ya. Ya, ini gambar yang di samping ini yang kita dapat perhatikan bersama-sama. Ini adalah seorang perempuan anak-anak yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Iya, Miss percaya bahwa kita semua pasti udah pernah mendengar ya cerita tentang seorang perempuan yang pernah mengalami pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun lamanya. Aduh, terlalu lama ya, sangat lama sekali gitu. Nah, jadi perempuan ini beriman dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kata perempuan itu anak-anak. Nah, dengan imannya dia berkata demikian. Dan apa anak-anak? Iya, dia sembuh. Dia sembuh dari penyakitnya. Itu karena apa? Karena imannya, iman seorang perempuan ini anak-anak terhadap siapa? Terhadap Allah. Dia beriman kepada Allah sehingga apa? Dia mengalami pendarahan yang cukup hebat selama 12 tahun lamanya. Dia bergumul dengan penyakitnya, dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, dengan dia beriman, dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi? Iya, dia sembuh terlepas daripada penyakitnya yang sudah 12 tahun dia deritai. Sehingga nah dari kisahnya ini kalau kita bisa ikuti dan kita perhatikan bersama-sama anak-anak, ya dia menderita sakit penyakitnya 12 tahun lamanya, dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dengan perjumpaannya,
Dengan imannya dia menjamah jubahnya dan dia mendapatkan kesembuhan. Seperti itu. Iman dari perempuan ini menyembuhkannya dari sakit. Jadi dari kisah ini kita dapat melihat bagaimana iman seorang perempuan ini membawanya kepada pemulihan, kesembuhan. Nah, anak-anak, ada orang sembuh didoakan, ada juga orang yang sembuh karena berdoa. Nah, kita bisa belajar pada hari ini anak-anak bagaimana ada orang yang sakit. Nah, ada orang yang sakit dan dia sembuh itu karena apa? Didoakan. Dan ada juga orang yang sakit dan ketika dia sembuh itu karena apa? Dia berdoa, anak-anak. Nah, tapi ada juga orang yang sudah didoakan, sudah berdoa tetapi dia tidak sembuh. Nah, pertanyaannya untuk kita pada hari ini, anak-anak, nah apakah Yesus tidak mengasihi mereka? Nah, ini pertanyaan bagi kita bersama-sama. Ketika dia berdoa dan dia tidak sembuh, apakah itu karena Tuhan Yesus tidak mengasihi dia? Tentu Tuhan Yesus mengasihi mereka. Setiap orang yang berdoa atau siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, tentu Tuhan Yesus mengasihi dia. Nah, orang tersebut meninggal karena memang sudah waktunya dia harus kembali ke rumah Bapa di surga sebagai pencipta. Jadi ketika ada orang yang sakit anak-anak dan dia meninggal meskipun sudah didoakan, berarti bukan karena Tuhan Yesus tidak mengasihi dia anak-anak, tapi itu karena memang sudah waktunya dia kembali kepada Sang Pencipta. Nah, jadi di sini kita bisa belajar bersama-sama bahwa kasih Tuhan Yesus, kasih Allah itu tidak terbatas terhadap siapapun juga. Tetapi kasihnya itu kepada semua orang, tidak terbatas. Setiap orang dikasihinya. Nah, berikutnya, Tuhan punya rencana atas orang tersebut. Nah, ketika ada seseorang ketika dia berdoa dan tidak sembuh, bukan karena Tuhan Yesus tidak mengasihi dia atau Tuhan Yesus jahat kepadanya. Tidak, anak-anak ya. Itu karena apa? Yaitu karena kembali lagi Tuhan punya rencana atas orang tersebut. Nah, Tuhan Yesus itu punya rencana kepada semua orang, termasuk Miss dan anak-anak semua yang ada di rumah. Jadi hari ini kita belajar mengenai bagaimana kasih Allah itu besar bagi kita dan dia sanggup menyembuhkan, memulihkan kita daripada sakit penyakit